Kita ke informasi mengenai arus balik, Saudara. Arus balik Lebaran, volume kendaraan di gerbang tol Cilenyi arah Jakarta terpantau mulai meningkat. Kondisi lalu lintas di gerbang tol Cilenyi menuju Jakarta mulai dipenuhi kendaraan. Kepadatan hanya terjadi di sekitar gerbang tol tapi tidak menimbulkan antrian panjang. Pada hari kedua setelah Lebaran, sekitar 39.000 kendaraan tercatat melintasi gerbang tol Cilenyi menuju ke Jakarta. Sementara untuk arus sebaliknya, jumlah kendaraan mencapai sekitar 6.000 unit. Pihak Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk bisa memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki gerbang tol. Kita akan pantau situasi terkini arus balik Lebaran di sejumlah titik pagi ini dengan dua jurnalis Kompas TV. Saudara, ada dari gerbang tol Cilenyi bersama dengan Medina Andas dan juru kamera Gahniar Febrian. Dan juga kita sudah terhubung di stasiun Gubeng Surabaya bersama dengan Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Selamat pagi rekan-rekan, saya mau ke Cilenyi terlebih dahulu. Medina, arus balik diprediksi hari ini. Tapi kalau melihat situasi pagi ini di gerbang tol Cilenyi, bagaimana situasinya? Selamat pagi Nanda dan juga saudara, betul sekali untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cilenyi yang mengarah ke Jakarta atau Buah Batu Bandung ini sejak pagi tadi memang terpantau masih ramai lancar normal, belum terlihat adanya kemacetan yang panjang ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan sehingga bagi para pengendara yang ingin mengarah ke Jakarta atau Buah Batu Bandung ini masih dapat melintasi lalu lintas dengan situasi yang normal dan juga lancar. Dan kalau berdasarkan pantauan kami sejak kemarin, ini biasanya memang kepadatan terjadi pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah mulai lebih ramai lagi, yang dimana kepadatan hanya terjadi di gerbang tol Cilenyi saja yang dipicu dikarenakan aktivitas pengendara yang harus tap saldo uang elektronik di gardu tol. Namun begitu pengendara melewati gardu tol, arus lalu lintas kembali lancar kembali. Dan juga kalau dari pihak Jasa Marga ini memang sudah menyiapkan total ada 8 gardu tol, yang dimana 7 gardu tol ini diperuntukkan bagi para pengendara dari Tasikmalaya, Garut, Nagrek, dan juga Sumedang menuju ke arah Jakarta atau Buah Batu Bandung, dan 1 gardu tol ini untuk arah sebaliknya yakni dari arah Cisumdawu ke exit tol Cilenyi atau keluar Bandung. Dan juga walaupun kita sudah memasuki periode puncak arus balik yang diprediksikan akan terjadi hingga esok hari Rabu 25 Maret 2026 mendatang, namun kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga sejak pasca Lebaran hari kedua kemarin, ini memang terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak terlalu signifikan, yang dimana kalau hari Senin 22 Maret 2026 ini ada sekitar 39.000 kendaraan yang melaju ke gerbang tol Cilenyi menuju arah Jakarta dan juga Buah Batu Bandung, namun biasanya normalnya itu ada di sekitar 33.000 kendaraan. Jadi memang terpantau ada peningkatan volume kendaraan namun memang tidak terlalu signifikan. Dan juga dari pihak Jasa Marga ini terus menghimbau para masyarakat untuk memastikan saldo uang elektronik mencukupi saat melintasi gardu tol untuk mengantisipasi tidak menyebabkan terjadinya kepadatan di area gerbang tol. Dan juga pihak Jasa Marga ini menegaskan untuk para pengendara tidak beristirahat di pinggir bahu jalan tol dikarenakan ini juga beresiko bagi faktor keselamatan. Jika memang pengemudi merasa lelah, maka dihimbau untuk beristirahat di rest area atau posko istirahat terdekat. Yang dimana kalau dari gerbang tol Cilenyi, rest area terdekat ini terdapat di kilometer 147 yang jaraknya sekitar 24 km atau berdurasi sekitar 31 menit dari gerbang tol Cilenyi jika kondisi arus lalu lintas lancar, Nanda. Oke, memang saat ini masih terpantau landai khususnya untuk arus balik di sana. Tapi untuk sebagai antisipasi, Medina, untuk rekayasa lalu lintas jika memang arus balik sudah melihat adanya volume kendaraan yang meningkat, seperti apa? Ya Nanda dan juga saudara, hingga saat ini memang belum ada informasi akan diterapkannya sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah maupun sistem rekayasa lalu lintas lainnya. Dikarenakan juga memang hingga saat ini situasi masih terpantau ramai lancar dan juga normal. Namun memang untuk penerapan rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional, dinamis begitu, dikarenakan harus dipantau lagi melihat bagaimana kondisi di lapangan, sehingga tentu kami akan pantau terus jika memang nantinya akan ada
perubahan atau akan direncanakan sistem rekayasa lalu lintas one way satu arah maupun sistem rekayasa lalu lintas lainnya. Namun memang hingga saat ini dikarenakan kondisi masih terpantau ramai, lancar dan juga normal, sehingga memang masih belum ada penerapan sistem rekayasa lalu lintas apapun, walaupun juga mengingat kita sudah memasuki periode puncak arus balik yang diprediksikan akan terjadi hingga esok hari, Nanda. Oke, di puncak arus balik di gerbang tol Cilenyi masih terpantau ramai lancar, bahkan cukup landai. Bagaimana situasi di stasiun Gubeng, Denny? Apakah pagi hari ini sudah terlihat adanya peningkatan penumpang? Apalagi KAI Daob 8 memprediksi hari ini merupakan puncak arus balik di sana. Ya, betul sekali Nanda dan juga saudara, memang sejak pagi hari tadi suasana di stasiun Surabaya Gubeng ini memang cukup padat oleh penumpang kereta api, terutama yang baru saja tiba di kota Surabaya. Dan dari catatan yang dikumpulkan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya, sejak Senin kemarin sudah terlihat peningkatan jumlah penumpang di arus balik Lebaran ini, dan totalnya yakni sekitar 27.000 penumpang tiba di kota Surabaya, sedangkan untuk penumpang yang berangkat jumlahnya sekitar 23.000 penumpang. Dan puncak arus balik di stasiun Surabaya Gubeng ini diprediksi akan terjadi pada hari ini dengan total jumlah penumpang yakni sekitar 49.000 penumpang. Dengan rincian 28.000 penumpang akan tiba di kota Surabaya pada hari ini, sedangkan 21.000 penumpang akan berangkat dari kota Surabaya ke sejumlah kota besar di Pulau Jawa, diantaranya menuju Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Yogyakarta. Sementara untuk jumlah tiket yang telah terjual selama masa angkutan Lebaran di PT KAI Daob 8 Surabaya ini sudah terjual sekitar 440.000 lembar tiket dari 561.000 lembar tiket yang disediakan sejak tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April mendatang. Sementara untuk jumlah penumpang yang telah terlayani selama masa angkutan Lebaran ini jumlahnya sekitar 570.000 orang yang dilayani sejak tanggal 11 Maret hingga tanggal 23 Maret kemarin. Nanda. Oke, kalau dari data memang lebih banyak condong didominasi untuk penumpang yang tiba di Surabaya. Tapi kalau bertanya apa antisipasi dari KAI Daob 8 khususnya untuk menghadapi lonjakan penumpang khususnya untuk arus balik nanti seperti apa, Denny? Baik, Nanda, untuk mengantisipasi adanya peningkatan yang signifikan para penumpang di masa arus balik angkutan Lebaran ini, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoptimalkan atau mengoperasikan sekitar 37 perjalanan kereta reguler setiap harinya, serta menambahkan 9 rangkaian kereta api jarak jauh untuk mengantisipasi meningkatnya penumpang di arus balik ini secara signifikan. Selain itu, pihak PT KAI Daob 8 Surabaya juga telah memberikan diskon khusus untuk para penumpang di masa arus balik ini, dan diskon tersebut sebesar 30% untuk kereta api jarak jauh, Nanda. Oke, hari ini diprediksi merupakan puncak arus balik, tapi di gerbang tol Cilenyi tadi masih terpantau ramai lancar, begitupun juga di stasiun Gubeng. Terima kasih atas laporan Anda, Nyoman Denny dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani dari stasiun Gubeng. Sebelumnya juga ada Medina Andas dan Ganiar Febrian di gerbang tol Cilenyi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, sehat selalu.